Halo Sinekrip, balik lagi di Trailer Reaction bareng gue Rashid Hari. Yang kali ini mau nonton trailer film horor Indonesia nih. Seperti biasa sebenarnya, tapi yang kali ini gue mau tonton nih menarik perhatian gue karena judulnya. Ini mungkin bukan film horor yang termasuk high profile, bukan sesuatu yang udah dibangun hype-nya dari sekian lama, bukan juga dibikin sama ya let's say nama-nama besar yang udah punya track record keren di film horor, tapi gue tertarik simply karena judulnya. Judulnya tuh menarik, yaitu Kutukan Calon Arang yang bakal tayang di bioskop tanggal 3 Oktober. Dan BTW posternya ini oke juga loh. I mean fontnya masih pakai warna merah ya seperti biasa, tapi gambar utamanya boleh lah. Ini contoh kalau lu bisa menampilkan sesuatu yang serem, yang creepy, yang mengesankan. Kalau ini gue bikin film horor gitu tanpa harus nampilin demit yang mukanya rusak kayak bubur basi gitu. Ini udah cukup. Nah, dan yang gue bilang tadi menarik juga judulnya ya. Karena gini, zaman sekarang lu pasti udah jarang banget denger sesuatu itu pakai istilah calon arang. Coba lu inget-inget, ada nggak hal-hal terakhir ini yang lu temui itu pakai istilah calon arang? Jarang pasti. Pada saat zaman gue kecil itu masih lumayan sering tuh. Misalkan gue nonton TV ada sinetron kolosal gitu, misal FTV kolosal pakai calon arang gitu, gue masih sering denger. Makanya gue familiar sama istilah itu. Atau kalau di film tuh ada tuh tahun 85 tuh film legend judulnya Ratu Sakti Calon Arang yang dibintangin sama Susana. Jadi zaman dulu sekitar 80-an 90-an tuh masih wajar lah lu denger istilah calon arang. Tapi sekarang kan udah jarang ya dipakai. Dan gue yakin banyak dari kalian yang mungkin umurnya 20-an gitu masuk ke kategori Gen Z itu asing sama istilah itu. Mungkin bahkan gak pernah denger sama sekali. Tapi FYI cepet nih, intinya istilah calon arang itu asalnya dari cerita rakyat dari Jawa dan Bali. Dia itu adalah janda sekaligus penyihir sakti yang bisa berubah jadi leak. Dan konon dulu suaminya tuh mati karena ilmu hitam. Dan buat menuntut balas, si perempuan ini, si calon arang ini akhirnya juga belajar ilmu hitam. Dan dari situ dia mulai menebar kutukan gitu, semacam wabah or something buat membalas dendam. Lengkapnya bisa lu Google sendiri lah ya. Ada di situ lengkap soal calon arang. Ya intinya calon arang ini cerita soal balas dendam. Makanya dulu ada di filmnya Susana. Film Susana kan identik dengan arwah membalas dendam dan segala macam. Ya gue penasaran aja sih sama gimana folklore seperti itu yang udah jarang diangkat di film kita, series, sinetron dan lain-lain tuh bakalan dimasukin di sini. Apalagi yang nulis naskah kan gue lihat nih barusan Mo Sidik, dan Kutukan Calon Arang ini adalah debut dia jadi penulis naskah. Itu gue penasaran kayak gimana. Menarik tapi buat gue, karena siapa tahu di luar image dia yang konyol sebagai seorang komika, Mo Sidik tuh punya skill nulis. Who knows? Soalnya belakangan ini kan juga banyak komika yang menampilkan kemampuan mereka sebagai sineas ya, sebagai penulis naskah, sebagai sutradara, dan turns out mereka hasilnya bagus. Ya karena sebenarnya komika yang bagus itu kan adalah seorang pencerita yang bagus ya. Mereka tuh nggak cuman ngejokes di atas panggung ngelempar jokes random tuh nggak, tapi mereka punya storytelling yang kuat untuk jadi komika yang bagus. Jadi ada potensi ini sebenarnya. Mo Sidik melahirkan horror folklore yang menarik. Tapi gue belum tahu sama sekali soal calon arang ini. Gue belum baca berita, interview, klip, or foto gitu, gue belum tahu. Jadi gue nggak punya ekspektasi yang jelas juga soal film ini gimana. So cobalah gue tonton dulu trailer untuk Kutukan Calon Arang. Anjir, bentar. Dari awal udah ada muka setannya. Jadi kendaraan. Anjir, serem juga tuh. Itu versi berita nih kan. Serem juga. Gue itu orang yang jahat di dunia maya. YouTube gue isinya prank, hinaan, sampai ada Dennis nih belakangan nggak main komedi malah ya, main di film-film horor gue lihat tuh. Ini ada suara. Oh, penelusuran gitu kah? Buku ini Anjir, bercerita tentang Evil Dead. kebangkitan Pakai buku of the Dead. calon arang. Lo tahu Maya anxiety-nya parah kan? Gue tahu sih dia mentalnya kena gara-gara kematian Nuri. Lalu ngapain sih baca buku kayak gitu? buku itu bukan buku biasa. Itu Anjir. buku iblis. Leak kayak tadi gue bilang ya. Anjing. Tiro bakal matiin kabeh. Tanah Mrs. Alasparwa.
Oh. Satunya cara untuk menghentikan iblis adalah dengan menjadi Oh iblis. anjir, kuku ya. Maya! Hah? Sebentar. Di iblis. Maya! Apa sih lu? Kerajaan gaib tertua. Oke. Ujungnya dong kalau setan. Tapi nggak sebanyak itu penampakan ya gue lihat ya sebenarnya. Ini muncul. Hah? Ngomong apa lu? Aduh kelamaan lagi gua mundurinnya. Ini muncul. Aduh. Oke lah. Serengenge muncul. Yang apa ya, nyantol menarik perhatian gue sebenarnya tadi pas ada itu loh tagline 9 kalimat kerajaan gaib tertua gitu. Itu jadi munculin pertanyaan nih, apakah nanti filmnya bakal nampilin perjalanan menuju ke so called kerajaan gaib tertua itu, kayak misal Saranjana gitu. Film favorit lu semua kan tuh Saranjana tuh. Apakah nanti kita bakal dibawa masuk ke sana gitu maksud gua. Itu menarik buat ditunggu. Terus eksplorasi budaya mistis macam apa yang bakalan digali di situ. Sebenarnya itu potensial buat ngasih horor yang beda selama eksekusinya bagus. Selama yang tadi gua bilang ya, naskah bikinannya Mo Sidik itu bisa bercerita dengan oke, bisa gali budaya-budaya mistis dengan bagus, nggak cuma nampilin setan dan lain-lain. Ya kalau dari terornya sih memang ada beberapa, sekali lagi ya ini dari trailer ya, dari trailer memang ada beberapa momen yang kayak wait, kita dianggap pleset lah. Tuh ada beberapa momen-momen yang kerasa clumsy sih. Tapi seperti biasa, seperti yang selalu gue tekankan pada saat reacting ke trailer horor Indonesia, bisa jadi itu kasusnya yang ngedit trailer itu kurang mantap tuh ngeditnya. Mungkin di film nanti jahitannya beda, atmosfernya beda dan jadi serem, who knows. Cuman itu tadi di trailer sering kali terjadi, wah ini kok kayak nggak oke ya, kayak clumsy gitu. Di sini ada beberapa, tapi ada satu yang lumayan menarik, lumayan potensial juga. Lu perhatiin trailer tadi, lu bandingin mungkin sama kebanyakan trailer film horor Indonesia. Di luar pemakaian musiknya yang agak terlalu berisik ya, tadi kan dari menit pertama juga udah bah gitu. Di luar pemakaian musik itu, which is gue paham tujuannya sebenarnya supaya bikin penonton awam yang non sinefil gitulah ya, penonton awam itu tertarik ngelihat trailer ini. Anjir banyak jedar-jedar nih, pasti horor yang seru. Gue paham tujuan itu. Tapi di luar musik-musik yang berisik itu sebenarnya ada cuplikan-cuplikan adegan yang dipakai. Kayaknya nggak kelihatan banyak jump scare loh. Coba dulu perhatiin, nggak ada yang kayak buah store muka. Ya ada beberapa penampakan muka demitnya, mungkin pasti Vergi Britani udah kesurupan gitu nyanyi serengeng muncul itu tadi. Tapi penampakan jump scare yang ngagetin yang biasa kita lihat di banyak trailer horor Indonesia tuh nggak muncul di sini. Entah emang disimpan buat surprise ke penonton atau emang filmnya itu nggak banyak jump scare. Gue harap sih yang kedua ya. Gue harap sih emang filmnya tuh nggak banyak jump scare, nggak asal jedar-jedar ini itu, tapi lebih fokus ke eksplorasi budayanya, eksplorasi folklornya. Semoga sih kayak gitu ya, bukan semata-mata karena emang disimpan. Sama yang gue lihat sekilas tuh daripada jump scare, kayaknya tebakan gue nih malah bakal lebih banyak gore sih. Karena tadi kan si Vergi Britani kesurupan, terus dia mulai apa ya, bawa senjata, ngelempar kapak dan segala macem. Terus tadi kayak ngiris sesuatu yang nggak kita lihat tuh, ngiris apa ya? Prediksi gue bakalan lebih banyak gore. Ya kayak Evil Dead sebenarnya udah banyak gue bilang trailer Indonesia kayak Evil Dead. Ya Tagut waktu itu mirip Evil Dead, terus apalagi tuh Pusaka juga kayak Evil Dead. Ini juga ngingetin ke sana sih, agak ngingetin ke Evil Dead. Ada penemuan buku yang begitu dibuka, dibaca itu menebar kutukan, terus bikin karakter ceweknya itu kesurupan lah. Jadi dia brutal, pakai senjata, ngebunuhin orang dengan sadis, dengan gore. Evil Dead versi leak.
Menarik sih itu, sebenarnya menarik. Ya coba lah ya kita tunggu besok di bioskop tanggal 3 Oktober. Gimana menurut kalian kalau dilihat dari trailernya, apakah Kutukan Calon Arang ini bisa menjadi horor yang oke? Dan apakah kalian tertarik atau tidak? Silahkan tulis di kolom komentar. And as always, gue ingetin jangan lupa like video ini, subscribe Cinecrip, dan buat teman-teman yang pengen ngebantu kami dengan kasih donasi seikhlasnya, ada berbagai cara, ada super thanks, ada Saveria, dan lu juga bisa join membership sesuai dengan tier yang sudah tersedia. Dan thank you so much buat teman-teman yang masih setia join membership, terutama mereka-mereka ini dari tier Besti dan La Familia, makasih banget. Tier Sobat juga makasih. Jadi kalau misalkan lu pengen mendapatkan berbagai benefit dari membership, bisa langsung gabung. Oke, dan gue Rashid Hari, sampai ketemu di trailer reaction berikutnya.